Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita nikmat sehingga kita masih bisa beribadah, nikmat iman, nikmat Islam, dan bagaimana kita dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga dalam kehidupan sehingga kita tetap beribadah kepada Allah, berjuang di jalan Allah dan melaksanakan perintahnya, mengikuti sunnah-sunnah para nabi, para rasul, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang tidak lupa pula salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan daripada jemaah ya terkait eh, ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Hmm, sebentar, ini ada pertanyaan, ada tiga pertanyaan eh di grup Pembarayang ya. Salah satu jemaah kita, Kang Agif yang berada di Kendal ya. Bagaimana caranya agar sukma kita semakin kuat, tidak mudah capek, lemas, dan aman dari serangan negatif alkaline? Pertanyaan pertama, kita jawab dulu ya. Pertanyaan pertama ini cukup menarik. Agar sukma kita semakin kuat atau jiwa kita semakin kuat. Kalau ingin semakin kuat, ya perbanyak salawat. Roh, terutama roh ya. Makanya di kembar ayang tuh ada salawatnya juga. Ya sering-sering membaca salawat, kembar ayang juga. Kalau cepet capek, ya sebetulnya yang capek itu batiniahnya atau jasadiah. Kalau ruhaniyahnya atau batiniahnya, perbanyak salawat, perbanyak tahlil, la ilaha illallah, ya, itu memperkuat. Kalau fisiknya, ya harus minum sesuatu yang disunahkan. Di kita ada kapsul bioenergi Nur 7 Pusaka ya, yang insya Allah sudah digadokan dengan hataman Al-Quran. Berikut juga dengan kapsul eh, Nur Ilahi ya, yang berisi batu sauda, kapsul bioenergi, berisi supalen. Semuanya adalah sunnah ya, Ibu Nabawi. Yang siapa saja yang mengikuti sunnah akan ada dua kekuatan, yaitu kan kekuatan rohani, apalagi itu sudah diradokan dengan khataman Al-Quran dan ziarah para karomah, para aulia Allah. Adapun tidak akan terkena dari serangan negatif atau kain atau eh, apa dukun-dukun ya, kain. eh, Rasulullah sudah pernah mencontohkan dengan cara ya mengingat kembali ya pelajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baca ini ya sebelum tidur, lalu baca ayat kursi, ya, hitungan boleh 3, boleh 11, ya. Lalu tiupkan ke telapak tangan lalu diusapkan dari kepala hingga ujung telapak kaki. Itu yang sunnah yang banyak diketahui. Ada juga di channel kita ini ada namanya fokus sihir ya. Pembacaan fokus sihir itu untuk menghancurkan juga serangan-serangan ya, serangan-serangan daripada golongan jin-jin kafir, jin fasik, termasuk juga yang ngirimnya akan kembali kepada yang mengirimkannya. Saya kira demikian ya untuk pertanyaan pertama, sudah cukup jelas. Berbanyak baca sholawat. Di kunci ada sholawat nggak? Ada. Di kita ada nggak? Ada.
Di majelis kita juga diijazahkan juga kan selawat Jibril, ya itu sangat baik. Minimal sehari 4.444 kan selawat Jibril. Tahlilnya, tahlilnya ada nggak? Ada di Yasin Ghazali. Jadi bacalah Yasin Ghazali, bacalah selawat Jibril, ya untuk tambah ekstra perlindungan, proteksi dan menghancurkan sihir atau serangan daripada para ya dukun-dukun. Putar juga fokus sihir yang ada di channel kita. Itu tinggal diputar saja. Kalau bisa selama 24 jam. Jadi pakai MP3 setel, walaupun suaranya kecil nggak ada masalah. Selama 24 jam, selama 11 hari. Kalau sangat ekstrim ya gangguannya. Sudah banyak yang terbantu atas izin Allah, beberapa jamaah ataupun orang yang pernah datang ke tempat kita, saya berikan itu channel itu, link tersebut tahu diputar dan alhamdulillah yang tadinya tidak bisa bangun atas izin Allah. Yang bahkan ada beberapa orang yang suka mengirimkan ya gangguan-gangguan sampai akhirnya tobat, yang suka ngirim bahkan apa orang yang disakiti ini malah sangat dihargai oleh orang yang sering ngirim, bahkan cium tangan, ya bahkan ada beberapa dukun yang Allah alam bisawab ya, ya akhirnya bertobat. Itu untuk pertanyaan pertama. Berikut juga kalau memang fisiklinya ada cepat lelah, ya fisik juga jasad juga punya hak dari makanannya, dari multivitaminnya, ya pakai kapsul bioenergi bisa, bisa pakai kapsul bioenergi Nur Ilahiyah bisa, atau multivitamin biasa yang tidak digadohkan banyak kok, ya beli saja seperti kapsul Bidara, kapsul Kelor, Squalene juga ada, Habatus Saudi juga ada ya, yaitu kapsul-kapsul atau obat-obat yang disunahkan yaitu dari Tibu Nabawi, pengobatan ala Rasul. Dan apabila ada udah kelelahan bisa jadi darah kotor sudah tersumbat di beberapa titik, lakukan juga bekam. Dan apabila banyak gangguan ya, ya lakukan rukyah mandiri juga, ya. Pel rumahnya, bersihkan rumahnya. Kalau apalagi sering punya pasien, itu minimal seminggu sekali harus sering dilakukan. Kalau pasiennya banyak, kalau ada pasien kita harus perhatian juga anak dan istri kita bagaimana pasien. Kadang gangguan ada. Itu pertanyaan pertama ya. Semoga bisa menjawab dan bisa memberikan eh, pencerahan ya sedikit atau banyak, serah yang menanggapi ya nanti. Yang kedua, minta petunjuk bagaimana caranya untuk mendeteksi mencari sukma orang pasien yang lepas dari raganya karena dizolimi, diikat oleh bangsa jin atau dukun. Ya kita perlu eh, analisa juga. Pada awal-awal kita analisa terlebih dahulu. Apakah benar sukmanya hilang atau keluar dari raga, apa tidak? Nah, kalau hilang, indikatornya apa? Indikatornya biasanya sering kesurupan, ya, atau dia seperti orang stres, ya, ngelamun aja, itu biasanya diikat. Jadi menggunakan kalau yang udah dimaksud ada WMM, ada WMM. Pakai KA bisa nggak? Bisa. Tembus kemana? Ya diantar nanti sama kawan waliullah, ya. Datang kemana? Di mana lokasinya? Banyak terjadi itu sukma-sukma yang bahkan terkadang bukan karena dikerjai oleh para dokter. Cuman si pasien itu secara tidak sadar melepaskan sukmanya sendiri. Banyak kejadian gitu ya. Kadang dia punya keinginan yang tidak terwujud atau belum terwujud, belum dikabul, mikirin terus. Nah, itu kadang-kadang supaya jadi bisa pergi ke tempat atau sesuatu yang dia inginkan lepas. Nah, ketika ngelamun, nah itu kita masuk. Akhirnya diduduki sebagian sukunya oleh ditutup oleh bangsa
bangsa goib. Sehingga dia seperti orang yang stres, orang yang ngelamun, orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Gunakan WMM, tarik sukmanya kembali. Gunakan KA juga untuk menelusuri bis. Pakai SB untuk nariknya, tentu sangat sangat membantu. Ya, SB-nya juga harus kuat. Yang paling utama sih yaitu di kita itu, dan sudah sering terbukti atas izin Allah bisa membantu, bisa membantu. Semua dikembali kepada Allah. Ikuti sih dalam hati, apakah itu pakai WMM, apakah pakai KA, ataukah pakai SB, apakah pakai AT, bahkan apakah pakai TS. Nggak bisa, bisa. Kalau Allah izinkan semua itu bisa. Pakai kunci juga sendiri. Kuncinya aja. Kalau Allah ridho itu langsung. Dan atas izin Allah sudah sering diaplikasikan. Menggunakan sir hati aja juga bisa. Tapi kan ada keilmuannya. Keilmuannya ya tadi itu. Kalau sudah menyatu dengan sir hati, insya Allah itu mudah. Insya Allah atas izin Allah dimudahkan untuk mencari, mendeteksi, bahkan menganalisa penyebab sukmanya tidak ada. Kita jangan buru-buru menyatakan pasien ini sukmanya sudah dikuasai oleh kahin ya. Belum tentu juga, kadang akibat perbuatannya sendiri. Jadi jangan ini ya. Lakukan sholat istikharah untuk mendeteksi lebih tepatnya ini gangguannya berupa apa. Bukalah Al-Quran. Itu lebih lebih bisa bisa kita gunakan sebagai dasar untuk meminta pertolongan kepada Allah, untuk menerima kabar, berita sebenarnya penyakitnya dari mana. Demikian untuk pertanyaan kedua ya, semoga bisa membantu. Selanjutnya, bagaimana cara melepaskan ikatan bukul yang mengikat sukma? Yang mengikat sukma itu bukul ya tadi, eh, panggillah sukmanya atau jiwa daripada pasien tersebut, panggil. Meskipun begini, nanti keadaannya. Assalamualaikum, namanya siapa pasien tersebut? Nah, panggil. Walaupun nanti yang ngejawab si si jin tersebut atau makhluk goib yang di dalam tubuhnya menyatakan si Fulan nggak ada di sini. Fulan saya yang ada di sini. Fulan sudah tidak ada di sini. Itu abaikan saja. Abaikan. Saya tahu, hai Fulan, Anda mendengar, dengarkan suara saya. Nanti kadang-kadang, ya Pak Ustadz, diam kamu. Nah, makhluk goibnya bicara tuh. Diam, kamu diam. Sudah aku ikat. Atau kamu tidak bisa lagi berkehendak atas tubuhmu, atas pikiranmu, semuanya. Diam kamu. Nah, misalnya bicara tuh si makhluk gaib kepada sukmanya. Eh, lalu gunakan. Lalu sampaikan, wahai Fulan, ikuti bacaan saya. Baca. Saya bacakan Al-Fatihah atau 7 kalimat pusaka, ikuti. Walaupun nanti si Fulan atau Fulanah tidak bisa mengikuti bacaan kita, lalu jin ini akan bicara atau makhluk gaib bicara. Gak akan bisa kamu, terus aja terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu. Baca juga HSM. Ittastaghithuna rabbakum, terus gitu ya. Terus. Walaupun nanti seakan-akan itu nggak ada respon, tapi nanti biasanya ada perkembangan. Si Fulan itu akan, ya Pak Ustaz, dengarkan bacaan saya. Dengarkan bacaan saya. Yang yang sekarang kamu lihat ada cahaya di depan kamu, ikuti bacaan kamu. Ikutin, ikutin, ikutin. Masuk lagi ke rel kamu, segera. Ikuti, ikuti, pegang. Kalau ada tangan, suruh pegang. Ada tangan yang ke arah kamu, ya saya melihat cahaya Pak Ustadz. Saya melihat uluran tangan. Pegang. Nah, itu untuk melepaskannya. Karena buku itu ketika dibaca Al-Quran, dia akan lepas. Nah, baca juga Al-Falaq banyak lah. Artinya gunakan ilmu rukyah yang sudah diajarkan. Saya kira sudah banyak sering diceritakan ya.
bagaimana cara melepaskan bukul, gunakan juga teknik daripada menarik kembali sukma dengan tadi WMN, ya. Nah, itu sukmanya insya Allah akan bisa kembali kepada raganya. Nah, jadi untuk bukul yang mengikat sukma atau ada bukul yang dipendam, kita bisa gunakan terakhir itu yang ada di kita itu pembelajaran adalah kosam, nur, malakut. Kita bisa malah kita bisa perintahkan jin yang ada dalam tubuhnya. Apabila itu adalah kiriman, wahai makhluk gaib yang ada dalam tubuh fulan, ya Allah yang minta dan Allah yang perintahkan. Tunjukkan di mana buhul yang sudah ditanam. Biasanya dia akan nunjukin, ya, pakai kosam. Caranya kan sudah ada di beberapa kali ketika penjajahan dan praktek. Sudah cukup jelas. Bisa dibuka kembali lah pada link-link. Nanti akan saya berikan link di bawah video ini. Tinggal ikuti lagi kembali, ingat kembali. Terkadang kita sudah menerima pelajarannya, kadang lupa aja lupa. Makanya sekarang kita fokus untuk mengingat kembali pembelajarannya. Kadang karena kita terlalu sibuk dengan satu urusan, sehingga urusan yang lain, pembelajaran yang pernah dipelajari menjadi terlupakan. Ya, saran saya teruslah belajar kalau ini, kapan ada kesempatan. Jangan sampai dunia kita mengabaikan kita dalam thalabul ilmi. Ya, jadi berikanlah kesempatan ruh dalam diri kita itu menerima ilmu Allah. Ya, jangan terlalu disibukkan oleh urusan-urusan yang memang kita membantu berdakwah. Tapi ruh juga butuh cahaya, pancaran cahaya. Lewat doa bisa, bisa, tentu saja bisa. Tapi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itu keutamaan orang yang beriman dan terus-menerus mencari ilmu. Terus-menerus talabul ilmi. Kalau berhenti talabul ilminya, ya kadang kita nggak bisa mengingat kembali pembelajaran. Kan bisa ngeblank, lupa semua. Padahal sih sudah dipelajari. Oleh karenanya, saya melihat keadaan daripada pembelajaran kita kemarin termasuk stuck. Ya, makanya kita gerakan kembali, gerakan program 1 tahun ini di program Hijib Waqiah, ya. Satu, upaya berkah dunia akhirat. Yang punya permasalahan terkait spiritual dan finansialnya bisa ditolong oleh Allah apabila kita mengikuti program ini. Insya Allah. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kekeliruan, kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Ya, wal afwa minkum. Apabila banyak kebaikan, ada kebaikan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan berkah daripada pembelajaran yang kita dalami saat ini. Kafana hadza wal afwa minkum wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.